Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Seperti pada judul, saudara melihat dokter pun angkat tangan. Kemudian ini yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon dengan tepukan. Maka orang itu jadi sembuh. Nah, sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang Pastor Andi Simon, melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah, saudara, kata mujizat sendiri artinya kalau di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang luar biasa, keajaiban-keajaiban seperti Tuhan membelah laut, Yesus membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga kepada murid-murid Tuhan Yesus, sampai kepada Rasul Paulus. Dan Alkitab mencatat bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapapun itu orang yang percaya kepada Yesus. Kalau ilmu kedokteran, saudara, ketika orang sakit biasanya kita ke dokter itu normal sebagai manusia, dan kita manusia yang menggunakan akal logika kita. Ya. Ketika orang sakit, maka orang akan ke dokter. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa masih ada mujizat. Satu saat kalau saudara melihat pelayanan Pastor Andi Simon, seorang bapak yang datang dengan menggunakan oksigen. Ilmu kedokteran, orang ini harus menggunakan oksigen. Pada saat oksigen itu dicabut, bisa berakibat fatal, bahkan terjadi death atau kematian untuk orang ini. Tetapi kalau di dalam iman Kristen dan mujizat, orang akan melakukan mujizat. Dia akan mencabut selang itu dan sembuh dan tidak ada masalah. Itulah mujizat. Jadi sesuatu yang kalau kita bilang sesuatu yang bertentangan, karena ilmu kedokteran selalu menggunakan dasar-dasar dan logika. Seperti juga yang Anda lihat di thumbnail saya, kalau seorang yang sudah kritis, dokter bisa mengatakan bahwa 25% hidup, 75% innalillahi. Itu ilmu kedokteran. Tetapi mujizat Tuhan tidak mengenal seperti itu, teori-teori itu, saudara. Inilah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada mujizat sampai saat ini. Mujizat di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, adalah kalau di perjanjian lama tujuannya bagaimana nabi-nabi Tuhan meyakinkan kepada dunia atau kepada bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Elohim saat itu, untuk membuktikan bahwa Elohim yang benar itu sanggup melakukan mujizat. Walaupun mereka pun bisa melakukan mujizat yang sama, tetapi mujizat-mujizat mereka itu ada batasnya. Sedangkan mujizat yang asli dari Elohim atau di dalam Yesus Kristus itu tidak ada batasnya. Jadi selalu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh mereka saat itu jauh di bawah ketimbang mujizat yang dari Elohim. Ya. Jadi kalau saya bilang ada levelnya juga, saudara. Mujizat dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, meyakinkan kepada orang, kepada dunia, bahwa inilah kuasa yang sebenarnya yang datang daripada Elohim untuk orang percaya. Meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-4, saudara. Judulnya adalah keselamatan yang besar. Saya baca dalam terjemahan baru, ya. Surat Ibrani ini tidak diketahui jelas siapa penulisnya, tetapi pada abad pertama sampai abad pertengahan kekristenan itu diyakini kemungkinan besar adalah Rasul Paulus, ya. Bunyinya seperti ini. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi saudaraku,
Mujizat di dalam ayat yang keempat, mujizat-mujizat itu terjadi untuk meneguhkan kesaksian-kesaksian yang memberitakan Injil, yang melihat kuasa Tuhan saat itu. Khususnya para murid dan juga Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Tujuannya adalah untuk bisa mereka percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan sama halnya apa yang dilakukan oleh Peter dan Simon dengan memberitakan nama Yesus yang benar, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret yang telah mati dan bangkit. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Elohim yang benar yang sering disebutkan oleh Peter dan Simon, itu memproklamirkan kepada dunia bahwa kuasa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Hendaklah setiap orang yang melihat kuasa itu percaya kepada Dia. Kita tidak memindahkan orang, membuat agama baru, tetapi kita membuat orang percaya akan kuasa dan keajaiban Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesuslah, saudara. Dan dunia tahu kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membangkitkan orang mati. Dunia tahu. Menyembuhkan orang sakit. Dunia tahu. Bahkan mujizat-mujizat yang terbesar. Tidak ada yang bisa menandingi itu. Itulah yang terus diberitakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Dan saya juga pribadi lagi belajar, saudara, untuk bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Karena mujizat itu masih nyata sampai sekarang. Sehingga saya pun bisa melakukan mujizat untuk kemuliaan Dia. Ketika kita melakukan penyembuhan, kita tidak berbicara tentang diri kita. Tetapi kita berbicara tentang Tuhan yang kita sembah, Elohim di dalam Yesus Kristus. Kita hanya alat, debu dan tanah. Kelak kita akan kembali kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan hamba-hambanya yang diurapinya untuk menyatakan kepada dunia lewat mujizat-mujizatnya. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada siapapun. Tuhan Elohim memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Dibagi-bagi menurut kehendaknya. Ada yang diberikan porsi mungkin lebih besar, ada yang lebih kecil. Tuhan tahulah. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, tetapi kita hanya melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Artinya, Tuhan punya kehendak memberikan rohnya kepada siapapun untuk melakukan kuasa dan mujizat. Kalau satu saat Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk membangkitkan orang mati, itu jauh lebih luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya berdoa untuk hal itu juga, saudara, di dalam hati kecil saya. Tetapi saya belum melakukannya. Tetapi saya percaya dan berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Dia berikan rohnya kepada kita. Oke, saudaraku, semoga firman Tuhan ini memberikan pencerahan kepada saudara, memberikan sesuatu hal yang baru kepada kita, bahwa dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, dengan tepukan, in Jesus' name, orang itu sembuh. Pada thumbnail ini, orang sudah kritis disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin? Secara medis tidak bisa, para medis pun tidak bisa berkomentar, karena medis, saya katakan bahwa medis selalu ada dasarnya. Tetapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak ada dasarnya dan tidak ada batasnya. Itu sebabnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Anda bertanya kepada saya. Percayalah kepada Yesus, maka itu akan terjadi bagi saudara semua. Itulah iman yang sejati. Tuhan memberkati semua. Amin.